Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajma'in wa tabi'in wa tabi'in alladzina hum bi ihsan ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa susan sama al muslim bi kitabin asyir wa susan abahati wa nafa'ana Allah bi ulumihim naf'an mubarakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sayyidinal Kiram Bapak Kiai Haji Muhammad Badrun yang saya hormati, para asatidah, para hujajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah dari atas sampai bawah, dan semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin allazi rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ada satu kitab yang namanya Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad ini artinya nasihat-nasihat bagi orang-orang ahli ibadah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama yang mana pernah ada satu kisah yang lumayan cukup masyhur. Ketika beliau dalam keadaan menjadi santri, pada waktu itu di tengah-tengah beliau menjadi santri, orang tuanya meninggal dunia, sehingga ada gangguan sedikit terhadap pemikiran dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut, karena merasa saking sedihnya ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sehingga oleh Allah dicoba dengan lupa ingatan terhadap ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Lumayan cukup dahsyat lupanya, Pak, sehingga seluruh ilmu yang telah diserap pada waktu itu karena saking sedihnya mendadak hilang, tidak ingat sama sekali. Sampai-sampai untuk mengingat kembali ilmu-ilmu yang telah diserap sangat-sangat susah untuk kembali diingat. Sehingga Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pernah istilahnya keluar tapi tidak pamit dari pesantren alias kabur. Kaburlah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian di tengah perjalanan melihat ada satu gua. Kebetulan pada waktu itu keadaan dalam cuaca dalam keadaan hujan, sehingga Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani masuk ke dalam gua tersebut dengan tujuan untuk berteduh. Ketika ada di dalam gua tersebut, beliau melihat ada satu batu yang sangat besar
Di tengah-tengahnya ada lubang yang lumayan cukup dalam, dan ternyata batu tersebut berlubang dikarenakan tetesan air yang sangat kecil tapi istiqomah, kontinu terus menerus meneteskan airnya ke batu tersebut. Celak, 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 setiap detik seperti itu terus, sehingga lama kelamaan batu yang sangat keras bisa berlubang dikarenakan tetesan air yang sangat kecil tapi istiqomah, kontinu terus menerus. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani berpikir dalam keadaan lupa terhadap ilmu-ilmunya ketika melihat batu yang sangat keras bisa berlubang dengan tetesan air yang kecil tapi istiqomah. Beliau menyimpulkan untuk kembali lagi ke pesantren walaupun dalam keadaan ingatan yang sangat sulit untuk menyerap ilmu, karena beliau yakin sekeras apapun pasti akan bisa untuk menyerap ilmu kalau dilaksanakan secara istiqomah alias terus menerus, karena batu yang keras sekalipun bisa berlubang kalau ditetesi air secara istiqomah. Singkat cerita, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kembali ke pesantren. Akhirnya dengan kepasrahan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatan-ingatan terhadap ilmu yang telah diserap kembali lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu maka beliau sangat banyak sekali menghasilkan karangan kitab, di antaranya Nasoihul Ibad. Kemudian ada kitab beliau bernama Fathul Bari, jumlahnya 8 jilid, sarah dari Bukhari Muslim. Kemudian ada kitab-kitab yang lainnya yang memang banyak sekali karangan beliau pada waktu itu. Sehingga beliau menyimpulkan sekali lagi, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tawakal dan takwa secara istiqomah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Bapak-bapak punya masalah atau tidak? Pak Ustadz Yayat punya masalah atau tidak? Kayaknya paling banyak masalah Pak Ustadz Yayat, kelihatan dari mukanya. Tapi saya yakin sekelas Pak Ustadz Yayat, walaupun banyak masalah, beliau tingkatkan terus ketakwaannya, sehingga sampai sekarang beliau tetap semangat bersama-sama kita melaksanakan safari maulid. Mudah-mudahan seterusnya istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sehingga mendapatkan makhroja, jalan keluar terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Setiap orang pasti punya masalah. Yang namanya hidup tidak akan lepas dari yang namanya masalah, karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai tempatnya masalah. Kalau akhirat diciptakan oleh Allah sebagai tempatnya kenikmatan, tidak akan ada masalah kalau di akhirat. Sehingga wajar ketika kita mendapatkan masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya ketika kita mendapatkan masalah atau musibah. Sekali lagi, solusi yang terbaik adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu termasuk takwa.
Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu pun termasuk takwa. Kita melaksanakan zakat, sedekah dan lain sebagainya itu pun termasuk takwa. Termasuk kita berdoa kepada Allah itu pun termasuk ke dalam kategori takwa. Karena doa adalah satu perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'u itu kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab memakai fi'il amar, kata kerja yang sifatnya perintah. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Jadi doa itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Sehingga ketika kita berdoa, usahakan doa ini termasuk ketakwaan. Doa yang bagaimana yang dimaksudkan takwa atau termasuk kategori takwa? Doa yang dimana ketika kita melaksanakan doa ada sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan atau memanjatkan doa, dasarnya kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dilaksanakan atas dasar bahwa itu perintah Allah, penghambaan kita kepada Allah, maka termasuk takwa. Pada waktu itu kita sedang takwa. Dan pada saat itu pula kalau kita takwa, yaj'allahu makhroja, diberikanlah jalan ke luar. Paham Bu? Ibu-ibu paham? Udah ngantuk kayaknya ibu-ibu nih. Coba bapak-bapak kasih kopi panitia. Ustadznya kasih kopi maksud saya. Bercanda. Susu juga nggak apa-apa. Nah, air putih juga nggak apa-apa. Karena menurut Pak Ustadz Yayat air putih itu luar biasa. Bisa menyerap energi-energi positif. Makanya kalau ceramah ini harus dibuka supaya menyerap energi positif. Setelah dibuka terus diminum. Sok Pak, minum lah, santai lah. Hadirin alladzi rahimakumullah. Solusi kedua ketika kita banyak masalah adalah tawakal. Apa Pak? Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Kalau kita disuruh milih, ibu-ibu, bapak-bapak, mending banyak atau mending cukup? Cukup. Karena banyak tidak berarti bisa mencukupi. Banyak orang yang hartanya banyak tapi merasa belum cukup, kurang dan kurang terus menerus. Tapi kalau kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun nilainya sedikit, maka akan memberikan kecukupan kepada kita. Sehingga mintalah kepada Allah kecukupan, baik itu dalam segi harta maupun yang lainnya. Harta kita cukup untuk beli makan dulu aja Pak, jangan dulu mobil, santai dulu, santai. Punya mobil nggak bisa makan, modar ya. Cukup buat beli makan, cukup buat ngasih jajan anak, cukup buat ngasih uang ke istri, cukup buat beli rumah baru, cukup buat beli mobil dan seterusnya. Kuncinya sekali lagi adalah tawakal. Yang tadi pertama takwa, yang kedua tawakal. Pertanyaannya, tawakal itu apa dan seperti apa? Tawakal adalah memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Kita sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah
deklarasi kita sebagai hamba Allah untuk bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah itu sebagai wakil kami dalam segala hal. Wa ni'man nasir, dan memberikan pertolongan kepada kami. Jadi tidak ada di dalam hati kita yang bisa menolong menurut keyakinan kita. Tidak ada yang bisa menolong kecuali zat Allah. Tidak ada yang bisa mencukupi kita kecuali zat Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Gusti Allah. Kalau ada di dalam hati kita keyakinan atau tekad, ada seseorang yang bisa menolong kita selain zat Allah, maka belum tawakal. Kalau ada dalam hati kita keyakinan bahwa diri kita menolong diri kita sendiri, belum tawakal. Atau kita beranggapan bahwa harta banyak bisa menolong kita, bisa membuat kebahagiaan terhadap hidup kita, belum tawakal. Yang namanya tawakal, dalam hati kita tidak ada lagi keyakinan yang bisa menolong kecuali Allah, yang memberikan rezeki kecuali Allah, yang memberikan kesembuhan kecuali Allah, yang memberikan umur panjang kecuali Allah, dan segalanya hanya Allah, yang lainnya tidak bisa. Karena selain Allah disebut makhluk. Yang namanya makhluk tidak mempunyai kudrat, kekuatan. Kudrat hanya ada di Allah. Kudrat itu kuasa, berkuasa, mampu. Mampu bagi Allah wajib wahdah, wahdaniyat, tunggal. Selain Allah tidak boleh mempunyai kudrah. Kalau ada keyakinan dalam hati kita selain Allah mempunyai kekuatan, maka runtuhlah keimanan kita. Jangan harap kita mendapatkan makhraja, jalan keluar. Jangan harap dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merusak tatanan ketawakalan kita sebagai hambanya Allah. Jadi saya simpulkan kembali, tawakal itu adalah meyakini dalam hati kita tidak ada selain Allah yang bisa menolong kita. Tapi bukan berarti tawakal itu berpangku tangan, tidak mau berikhtiar. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa seekor unta sebagai kendaraan pada waktu itu. Karena di zaman Rasulullah belum ada ninja, belum ada Vario, belum ada Nmax, belum ada Beat. Ingat baik bayat motor saya Beat, agak ngeledek sedikit. Kayaknya kalau saya punya mobil nyebut mobil saya. Kebetulan saya belum punya mobil, jadi nyebutnya Beat doang. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan setelah ini saya dapat mobil. Amin. Mobil-mobilan juga nggak apa-apa. Berarti ciri kalau dapat mobil-mobilan ntar dapat mobil asli gitu kan. Amin. Jadi ngebahas mobil ini. Tadi apa tadi saya lupa lagi tuh. Unta ya. Unta pada waktu itu sebagai kendaraan. Nah si sahabat ini turun dari unta, untanya tidak ditalikan, dibiarkan begitu saja, kemudian masuk ke rumah Rasulullah. Setelah masuk ke dalam rumah Rasulullah, Rasulullah bertanya, wahai sahabat, Anda kesini pakai kendaraan atau tidak? Kata sahabat, pakai ya Rasulullah. Mana kendaraannya? Ada di luar. Untanya ditaliin apa enggak? Enggak katanya. Kenapa tidak ditaliin? Tawakal, saya pasrahkan kepada Allah. Mau hilang mau kagak, yang penting Allah ngejagain. Kata Rasulullah, tawakal seperti itu salah. Kalau begitu bukan tawakal tapi nekad. Nanti mampus. Harusnya yang namanya tawakal si untanya taliin dulu, bahasa Sundanya dicangcang gitu. Taliin dulu ke pohon atau ke apa supaya tidak kabur. Setelah ditaliin ada ikhtiar,
pasrahkan kepada Allah. Begitupun kendaraan kita. Kita punya motor, kunci leher ataupun kunci yang lainnya. Setelah dikunci ada ikhtiar, sisanya serahkan kepada Allah. Mau hilang mau enggak, serahkan kepada Allah. Yang penting ada ikhtiarnya dulu. Termasuk ilmu agama. Saya emang nggak mau ngaji, pasrahin aja ke Allah. Allah maha tahu katanya. Mau tahu mau enggak ilmu tentang sholat, saya mah pasrah ke Allah. Allah maha tahu. Tapi ngaji kagak mau. Itu bukan tawakal, tapi males. Yang namanya tawakal, kita rajin ngajinya. Setelah rajin ngaji, bisa dan enggaknya itu urusan Allah. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Yang Allah kehendaki adalah prosesnya, keinginan ikhtiar kita untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Tapi untuk hasilnya itu urusan Allah. Itulah namanya tawakal. Sekali lagi, kunci dari setiap masalah yang sedang kita hadapi ada dua. Yang pertama takwa, yang kedua tawakal. Itulah yang didapatkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga pada waktu itu beliau mencantumkan nama landiannya Ibnu Hajar. Nama aslinya bukan Ibnu Hajar, tapi itu nama landian. Ibnu itu anak, Hajar itu batu hitam. Jadi Syekh anak batu hitam. Al-Asqalani nama tempat. Ada iya nisbat di akhir Al-Asqalaniyu. Itu orang Al-Asqalani nama tempat. Kalau Pak Yayat misalnya orang Indramayu ya. Bapak Ustadz Yayat Indramayu Yiu ya. Nah, susah. Indramayu Yiu. BCM Yiu. Bandung Yiu. Kandang Rodang Yiu. Jadi ada iya nisbatnya. Biasanya untuk penempatan. Kitab ini Nasoil Ibad yang saya bawa karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian disarahi oleh ulama asli Indonesia. Sarah itu dijelaskan. Dijelaskan lagi oleh ulama Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Asli orang Banten. Banten bukan Bandung ya. Asli orang Banten. Beliau adalah ulama yang menjadi jembatan penyambungan sanad antara ulama yang ada di Indonesia dengan ulama yang ada di Mekah, Madinah. Melalui beliau maka tersambunglah sanad keguruan yang jelas, sehingga banyak ulama-ulama di Indonesia yang mempunyai keilmuan yang tidak bisa diragukan kembali keabsahannya karena sanadnya sangat jelas. Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini, kitab Nasoihul Ibad disarahi, dijelaskan supaya mudah untuk dipahami. Dan ini penting untuk kita ketahui sebagai bekal bagi kita untuk beribadah kepada Allah, supaya mencapai ibadah yang sah, makbul dan makjur. Sah, diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah kita hanya mencapai derajat sah tapi tidak diterima oleh Allah. Kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah, jangan harap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disinilah pentingnya kita mengkaji kitab-kitab kuning karangan para ulama yang memang banyak disarahi oleh ulama-ulama asli Indonesia. Di antaranya kitab Nasoihul Ibad ini. Hadirin alladzi rahimakumullah, sedikit saya bacakan isi dari kitab Nasoihul Ibad ini. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada satu ayat yang menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling baik di antara umat-umat yang lainnya. Alhamdulillah.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian di sini adalah umat Nabi Muhammad, adalah sebagus-bagusnya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang diutus untuk manusia. Kenapa kita dikatakan yang paling baik di antara umat yang lainnya? Karena umat Nabi Muhammad diberikan beberapa keistimewaan. Di antaranya dijelaskan dalam kitab ini, innal abda idza adnaba sara dzanbin minallahi ta'ala an'ama alaihi bi arba'i hisolin. Seorang hamba ketika melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tetap menganugerahi, memberikan kepadanya 4 perkara. Sekali lagi, bagi umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan dosa, Allah akan tetap memberikan anugerah, Allah akan tetap memberikan nikmat kepadanya dengan 4 bentuk kenikmatan. Yang pertama, la yuhjabu anhu rizku, ay la yamna'uhu minar rizki. Tidak akan dihalangi untuk mendapatkan rezeki sekalipun setiap hari kita melaksanakan dosa. Yang hadir di sini ada tidak yang tidak pernah berdosa? Tidak akan ada, karena penciptaan manusia memang mahalul khata' wa nisyan. Kadang setiap jam kita melaksanakan dosa. Tapi apakah rezeki Allah berhenti ketika kita melaksanakan dosa? Tidak sama sekali. Bahkan kita semakin nikmat menikmati kehidupan di dunia ini. Makan ya tetap makan, minum ya tetap minum, jalan-jalan yang tetap jalan-jalan. Padahal setiap hari kita melaksanakan dosa. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantaslah kita selama 40 hari terus mengadakan safari maulid. Untuk apa? Mensyukuri bahwa kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yuhjabu anhu as-sihhatu, ay la yamna'uhu min sihatil badan. Sekalipun umat Nabi Muhammad melakukan dosa, maka tidak akan dicegah, dihalangi dari kesehatan badan. Dosa setiap hari, tapi tetap Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita sering dosa dan kita pun tetap merasakan kenikmatan, bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan dan lain sebagainya. Aktivitas setiap hari tetap kita lakukan, padahal kita sadar setiap jam kita melaksanakan dosa. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala yudharu alaihi adanbu bal yastaruhu wala yu'aqibuhu ajilan. Yang ketiga, Allah tidak memperlihatkan dosa kita kepada setiap orang. Justru bal yasturuhu, Allah menutupi dosa kita, aib kita. Karena apa? Karena kita dipandang oleh Allah sebaik-baiknya umat, sehingga ketika kita melaksanakan dosa, Allah tidak memperlihatkan dosa kita kepada orang lain. Allah tetap menutupi dosa-dosa kita. Coba, kalau Allah membukakan dosa kita, kita pasti malu kepada setiap orang. Karena hati kita ini susah untuk diatur. Kadang melihat orang lain yang compang-camping, hati kita berkata, itu orang dekil banget katanya. Lihat orang ke masjid tanpa pakai peci, itu orang mau sholat apa mau ke kafe katanya. Dalam hati kita sering bergumam dan lain sebagainya.
Melihat orang begitu, melihat orang begini, kita selalu mengatakan bergibah di dalam hati kita, mengatakan sesuatu yang jelek kepada orang lain. Tapi Allah menutupi dosa kita, sehingga orang lain tidak tahu apa yang kita katakan dalam hati kita. Tapi kalau Allah membukakan, pasti kita akan malu oleh orang lain. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga. Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan ay bis sa'atil hadirah bal yamhiluhu wala yuhmaluhu. Ketika umat Nabi Muhammad berdosa, maka tidak langsung diberikan adab oleh Allah, tidak langsung disiksa oleh Allah pada waktu itu. Justru Allah memberikan tempo untuk umat Nabi Muhammad supaya bisa bertaubat kepada Allah. Kalau umat terdahulu, contoh umatnya Nabi Musa, ketika berdosa mereka langsung diberikan siksaan mati pada saat itu. Ketika umat Nabi Daud berdosa, diberikan azab oleh Allah, siksaan oleh Allah pada waktu itu. Banyak diceritakan umat-umat Nabi terdahulu ada yang disiksa oleh Allah, bumi yang tadinya di atas jadi di bawah. Manusia yang ada di atas bumi semuanya ke bawah. Ada yang tersambar petir, semuanya mati, semuanya meninggal. Tapi kita selaku umat Nabi Muhammad ketika berdosa tidak langsung diazab, tidak langsung disiksa. Tapi Allah memberikan tempo, memberikan waktu supaya kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurilah bahwa kita termasuk umat beliau. Rasa syukur ini banyak caranya. Di antaranya memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kufur nikmat. Karena kalau kufur nikmat maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan kembali di dalam kitab ini bahwa ada satu hikayat menyikapi hadis yang tadi dijelaskan, bahwa dulu Nabi Adam alaihi salam pernah mengomentari kita bahwa innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin. Kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad selain kemuliaan yang tadi dijelaskan dalam hadis, juga ada kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Di antaranya ihdaha qabulu taubati kana bimakata wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu taubatuhum. Umat Nabi Muhammad ketika bertaubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Di sini kita bertobat, insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Di masjid kita bertobat, insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Dimanapun, kapanpun umat Nabi Muhammad bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi kata Nabi Adam, saya dulu berdosa, dan ketika saya mau bertobat, tobat saya diterima ketika di Mekah. Nabi Adam kalau bertobat tidak diterima dimanapun dan kapanpun, tapi ada tempatnya khusus dan waktunya khusus. Ini sekelas Nabi, Bu. Sekelas Nabi ketika bertobat ditentukan tempat dan waktunya. Lah kita Nabi bukan, wali bukan ya, ulama ya bukan, umat biasa lah, masyarakat biasa. Tapi ketika bertobat, karena kita umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan, akan diterima tobatnya dimanapun dan kapanpun. Nabi Adam padahal dosanya cuman memakan buah apa tuh? Buah khuldi kan? Itu pun dorongan dari istrinya. Nabi Adam sebenarnya nggak mau melanggar. Wala taqraba hadis sajarah, kata Allah. Jangan mendekati pohon ini. Nabi Adam sebenarnya tidak mau memakan buah khuldi, tapi karena dorongan istrinya,
yang lagi ngidam pengen buah khuldi, digoda terus istrinya, ngegoda Nabi Adam Siti Hawa untuk mengambil buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam pun terbuai dengan rayuan istrinya dan mengambil buah khuldi tersebut. Jadi biasanya kalau suami-suami melakukan sesuatu yang salah menurut agama, ada dorongan dari seorang istri gitu. Tapi itu pun bukan kesalahan murni seorang istri. Ya suaminya tuh mau baik ya, digoda sama istrinya. Harusnya seorang suami punya pendirian yang kuat. Jangan begitu. Kita nggak boleh korupsi. Mau kaya mah kita harus bersih. Kita usaha bener, yang halal, yang bagus menurut agama. Seorang suami ya harus tegas. Jangan mudah dirayu oleh seorang istri. Kalau istri memang diciptakan oleh Allah keadaannya labil. Makanya istri itu, ibu-ibu itu seperti kaca, Bu, Pak. Artinya sensitif. Sekali pecah susah untuk menyatukannya kembali. Artinya perasaan seorang istri itu sensitif. Sekalipun ada kesalahan, kita seorang suami harus bijak dalam menyikapi kesalahan seorang istri. Rasulullah sering menceritakan ketika Siti Aisyah terburu-buru memberikan minuman yang tadinya mau dikasih gula malah dikasih garam. Disodorkan minumannya kepada Rasulullah. Ketika diminum, Rasulullah tahu itu asin tapi nggak marah-marah. Senyum-senyum ke istrinya. Ditanya sama Siti Aisyah, gimana, manis ya Rasulullah? Manis banget katanya. Coba kalau kita, Pak, gimana? Ibu-ibu istri kita ngasih minuman yang tadinya mau manis malah dikasih garam. Diminum sama kita pangset, asin. Kayaknya si gelasnya dilemparin gitu kan. Istrinya dicubit. Itu yang paling mending. Yang paling kasar ditampar dan lain sebagainya. Marah-marah. Bukan pengalaman sinetron ini mah. Bahaya. Sinetron ini. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Bijaksana dalam menyikapi kesalahan seorang istri. Karena tahu istri itu mudah tersinggung perasaannya. Maka dari itu perlu kebijaksanaan sekali lagi. Kita seorang suami perlu kebijaksanaan dalam menyikapi kesalahan seorang istri. Istri pun ya harus bijaksana juga. Jangan mau dimengerti tapi nggak mau mengerti seorang suami. Bareng-bareng memahami satu sama lain. Nah, hadirin alladzi rahimakumullah. Kembali lagi ke pokok permasalahan. Nabi Adam ketika mau bertobat, maka waktu dan tempatnya ditentukan. Dosa Nabi Adam mengambil buah khuldi, setelah dimakan kemudian diusir oleh Allah dari surga turun ke bumi. Turun ke bumi, Nabi Adam mengakui kesalahannya. Setiap hari beliau berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Menurut satu pendapat ulama, Nabi Adam bertobat 40 tahun. Sebagian lagi berpendapat 200 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tobatnya 40 tahun, bahkan ada yang mengatakan 200 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tempatnya ketika beliau diturunkan oleh Allah di negara India. Dari India terus mengelilingi dunia, akhirnya sampai di Mekah. Di Arafah. Ketika di Arafah baru Allah menerima taubat Nabi Adam. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad, sekarang dosa, sekarang taubat, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, alhamdulillah. Wasa niatu,
inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Kata Nabi Adam, dulu aku berdosa di surga. Ketika aku berdosa, Allah membuka seluruh aurat-auratku. Nabi Adam sebelum memakan buah huldi pakai pakaian. Ketika memakan buah huldi karena melanggar aturan Allah, maka pakaiannya semuanya dilucuti oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh auratnya terlihat. Nah, kalau kita berdosa, apakah setelah kita berdosa baju kita melorot, Bu? Enggak kan? Ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, apakah baju dan celana kita melorot? Tidak sama sekali. Tetap dijaga oleh Allah kehormatan kita. Tapi Nabi Adam sekelas Nabi ketika berdosa, yang tadinya di baju jadi tidak di baju dan seluruh auratnya kelihatan. Wasali satu yang ketiga, kata Nabi Adam, lama asaitu puriko baini wa baina imroati. Ketika aku berdosa, Allah memisahkanku dengan istriku. Nabi Adam di surga berdosa, diturunkan ke bumi. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Mekah. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Mekah. Selama 400 tahun baru mereka ketemu di Jabal Rohmah. Kenapa dikatakan Jabal Rohmah? Jabal itu gunung, Rohmah itu kasih sayang. Kalau bahasa anak muda sekarang mah tugu cinta lah gitu kan. Jadi ketika Nabi Adam dalam keadaan sepuh, Siti Hawa pun dalam keadaan sepuh, 400 tahun baru ketemu, mereka lupa satu sama lain dan mulai berkenalan. Ketemu di Jabal Rohmah kemudian kenalan. Karena memang sudah lupa satu sama lain. Kenalan, Anda siapa? Anda siapa? Baru ketahui, oh ini Adam, suami saya. Oh, kamu Hawa, istri saya. Berpelukan gitu kan. Setelah itu, maka disebut Jabal Rohmah, gunung kasih sayang. Di Arafah, kenapa dikatakan Arafah? Arafah itu pertama kali mereka istilahnya berkenalan. Arafah itu ta'aruf lah, saling mengenal satu sama lain. Itu Nabi Adam ketika berdosa dipisahkan dari istrinya selama 400 tahun. Tapi kalau kita berdosa, apakah dipisahkan dengan istri kita? Tetap istri kita ada di rumah, malah makin lengket setelah kita berdosa. Pah korupsi biar cepat kaya, korupsi malah makin lengket istrinya karena banyak uang setelah korupsi. Contoh, Payat enggak, kalau Payat enggak pernah korupsi, paling percepatan lah. Belum tahu ya percepat, jangan dijelaskan di sini, bahaya. Kalau kita enggak, umat Nabi Muhammad berdosa tetap disatukan dengan istri-istrinya. Terakhir kata Nabi Adam, warabi'atu inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Ketika aku berdosa di dalam surga, kemudian dikeluarkan, diusir dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad berdosa di luar surga, setelah taubat malah dimasukkan ke surga. Ini umat Nabi Muhammad berdosa di luar surga, di bumi, di dunia. Setelah bertobat oleh Allah dijamin masuk surga. Maka ini adalah kelebihan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, sehingga nanti di hari kiamat kita bisa berada di kibaran bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin alladzi rahimakumullah, inti dari hadis yang tadi dijelaskan oleh para ulama, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah bahwa setiap kejadian yang kita rasakan di dunia ini jangan dianggap sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kehidupan kita, karena pada dasarnya kita selaku umat Nabi Muhammad selalu diberikan kelebihan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
tinggal bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan keilmuan agama. Sehingga pada dasarnya ilmu agamalah yang paling penting kita cari, sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi nilai ibadah yang bernilai untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sabina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamda na'imin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sa'rina kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ainin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.